Pemirsa, Gilang ditangkap tim Polrestabes Surabaya di tempat persembunyiannya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada hari Jumat 7 Agustus lalu. Gilang langsung diterbangkan ke Surabaya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Inilah foto penangkapan Gilang yang tengah bersembunyi di rumah pamannya di Jalan Cilikriwut, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Jumat sore 7 Agustus lalu. Setelah menjalani pemeriksaan awal termasuk rapid test COVID-19, Gilang langsung diterbangkan ke Surabaya. Hasil interogasi sementara, korban fetish tertangkap ada 25 orang. Rata-rata para korban adalah adik angkatan tersangka di Universitas Airlangga, Surabaya. Namun dari 25 korban, baru 5 orang yang dimintai keterangan. Ya, sejauh ini kan kita sudah memeriksa 5 saksi, Dari keterangan tersangka sendiri kurang lebih sekitar ada 25, namun tersangka tidak bisa mengingat satu persatu. Tapi kurang lebih seingatannya si tersangka ada 25. Selain pelecehan secara virtual, tersangka ternyata juga pernah melakukan pelecehan secara langsung. Yang secara bersentuhan langsung sebelum daring ada enggak? Itu ada yang dilakukan di tempat kos-kosan. Kos-kosan. Dan setiap aksi selalu direkam atau ada yang tidak direkam? Setiap aksi Secara umum biasanya direkam. Selalu direkam. Selalu direkam. Okay. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan berbagai alat bukti, beberapa lembar kain jarik, tali tambang, tangkapan percakapan tersangka dan korban, serta rekaman video milik tersangka. Dari Surabaya, Nur Syafi'i, iNews melaporkan. Sebelumnya, Universitas Airlangga resmi mencoret status kemahasiswaan Gilang setelah mendapat 35 aduan dugaan pelecehan seksual fetis kain jarik. Putusan itu diambil setelah pihak universitas berkomunikasi dengan pihak keluarga Gilang. Universitas Airlangga Surabaya resmi mengeluarkan Gilang, mahasiswa pelaku pelecehan seksual berkedok bungkus-membungkus atau fetish kain jarik. Unair menilai perbuatan pelaku tidak pantas dan pelaku juga terbukti telah melecehkan sejumlah mahasiswa. Keputusan drop out diambil setelah pihak universitas berkomunikasi dengan pihak keluarga Gilang. Kalau itu kan total saksi kita periksa 6 orang. Kalau yang kita duga sebagai korban itu 3. Yang 3-nya itu saksi yang dari mana, Bang? Mengaku korban ya. Mengaku korban juga. Dan itu yang korbannya 3 itu mahasiswa atau bagaimana? Mahasiswa. Pihak Unair mengaku telah menerima 35 aduan terkait aktivitas menyimpang Gilang. Unair juga akan berkoordinasi dengan polisi jika diperlukan untuk penegakan hukum kasus fetis jarik ini. Kasus fetis kain jarik di Surabaya muncul dan kemudian viral dari unggahan salah satu korbannya di media sosial. Korban mengaku diminta berfoto dan memvideokan diri saat sedang terbungkus kain jarik atau dalam posisi tubuh terikat lakban. Inilah rekaman video dari seseorang yang mengaku menjadi korban pelaku pelecehan seksual dari seorang mahasiswa di Surabaya, Jawa Timur. Korban diminta untuk membungkus tubuh menggunakan kain jarik dan diikat. Kemudian didokumentasikan baik berupa foto maupun video untuk dikirim ke pelaku. Dalih pelaku untuk penelitian terkait dengan tugas akhir kuliahnya. Hal tak wajar ini kemudian dicurahkan korban melalui media sosial miliknya yang kemudian mendapat banyak tanggapan dan menyita perhatian publik. Korban mengaku dipaksa dan diancam jika tidak menuruti permintaan pelaku. Penyimpangan seksual yang dilakukan pelaku biasa disebut fetish dalam istilah psikologi. Berarti kesenangan yang didapatkan seseorang sebagai respon objek yang justru seringkali tidak mengandung unsur seksual. Pelaku fetish membutuhkan benda tertentu untuk berfantasi seksual dan bahkan dijadikan pasangan agar bisa meraih kepuasan seksual yang maksimal. Jika pelaku fetis sudah memaksa dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, maka hal ini harus segera ditindaklanjuti atau diterapi.